Zakat binatang ternak bagus. Apa lagi? Zakat emas dan perak. Jadi ada bermacam-macam zakat yang harus dikeluarkan apabila telah sampai masanya, ya, telah sampai haulnya. Haulnya itu dihitung bulan hijriah. Masih ingat tak bulan hijriah? Masih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lebih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi pada bulan Hijriah itu ada 12 bulan, begitu juga dengan pada bulan Masehi. Kemudian lagi itu tadi tentang zakat. Zakat apabila telah sampai masanya, telah sampai haulnya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Misalkan zakat perdagangan, dari mungkin mulai terhitung bulan Hijriah, bulan Muharram mungkin kita mulai berdagang, sampai bulan Muharram berikutnya, itu apabila telah sampai pada bulan Muharram berikutnya, itu wajib mengeluarkan zakat perniagaan, zakat perdagangan, maupun juga dengan zakat binatang ternak. Kalau zakat fitrah kapan pembayarannya? Sebelum dilaksanakannya hari raya Idul Fitri, zakat fitrah. Kemudian lagi ketentuan-ketentuan dalam zakat fitrah, misalkan suatu saat nanti nikah dan akan punya anak. Ini mungkin belum punya anak. Pas sebelum malam takbiran, setelah Ba'da Isya, anaknya lahir. Sebelumnya tadi mungkin 2 anggota keluarga, ada suami, ada istri. Kemudian setelah takbiran anaknya lahir. Berarti sebelum dilaksanakan hari raya Idul Fitri, wajib tidak untuk membayar zakat anak ini? Wajib. Jadi berbeda halnya, ya. Karena untuk pembayaran zakat itu sebelum dilaksanakan hari raya Idul Fitri. Berapa takaran dalam pembayaran zakat fitrah kita? Menurut ulama dari Arab Saudi itu mewajibkan bahwa membayar zakat itu 3 kg beras per makanan pokok. Ini khusus pada zakat fitrah. Lain halnya mungkin dengan zakat-zakat yang lainnya, ya. Kemudian lagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kalau menurut Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu dibayar 2,75 kg beras. Jadi kalau bahasa kita berapa berarti bayar zakat kita? 1, kalau bahasa kita ini 1 gantang. Kalau per kilogramnya itu kalau menurut Majelis Ulama Indonesia 2,75 kg beras. Tapi rata-rata banyak yang menurut ulama dari Arab Saudi itu mengatakan bahwa 3 kg beras. Baik, jadi pelajaran kita hari ini yaitu lanjut kepada haji dan umroh. Pernah tahu nggak tentang haji dan umroh? Pernah. Apa itu haji? Berkunjung ke Baitullah. Ada lagi yang lain? Mengerjakan rukun haji. Jadi haji secara bahasa berziarah atau berkunjung. Berziarah atau berkunjung ke Ka'batullah, ya. Ke Ka'batullah. Jadi berkunjung ke Ka'batullah itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah menyengaja berkunjung dalam rangka tujuan untuk melaksanakan haji dan umroh. Itu tadi menurut bahasa dan istilah menyengaja. Jadi di sini ada rangkaian rukun haji, tujuan haji bisa tujuannya haji dan bisa juga umroh dan haji. Tergantung nanti bisa itu haji qiron kah, haji tamattu kah, atau mungkin hanya sekedar umroh saja. Namun rangkaiannya tetap harus
berpakaian ihram seperti ini. Sudah. Ini tadi cara berpakaian ihram. Jadi ketika berihram, sebelum melaksanakan pakaian ihram, hal yang pertama kali kita lakukan adalah niat. Artinya melaksanakan niat untuk melakukan niat dalam rangka untuk melaksanakan tujuan ibadah kita, bisa mungkin haji maupun umroh atau kedua-duanya. Seperti itu ya. Jadi dalam melaksanakan rangkaian rukun haji, miqatnya orang Indonesia itu adanya di Yalamlam. Jadi orang-orang di Indonesia yang dikatakan dengan miqat itu adalah tempat memulai ihram, tempat memulai untuk memasangkan niat untuk berihram. Kalau di Indonesia, kemudian lagi dari India, itu miqatnya daerah Yalamlam namanya, yaitu tempat atau negara-negara yang sederetan dengan daerah tersebut, itu namanya ditempatkan dengan nama miqat. Letaknya itu 54 km. 54 km sebelah selatan Mekah. Itu letaknya. Jadi dari sini hanya mungkin nanti setelah sampai di sana baru mungkin langsung mandi, membersihkan diri, kemudian tadi memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram itu ya bagi yang laki-laki seperti ini pakaian ihramnya. Kalau bagi yang perempuan, pakaian ihramnya itu yang penting menutupi aurat. Ada mungkin ya kalau yang orang dari daerah Mekah, daerah dari Syria, daerah ada mungkin yang hitam semuanya. Dan ketika berpakaian tawaf itu tidak dibolehkan memakai apa namanya nih? Cadar, ada lagi burdah, namanya tidak dibolehkan. Kemudian lagi ada memakai sarung tangan. Pokoknya intinya kalau ketika berpakaian ihram wanita itu harus memakai pakaian yang menutup aurat. Itu tadi berpakaian ihram ya, rukun haji yang pertama. Kemudian lagi ada namanya wukuf. Setelah berpakaian ihram, niat haji sudah miqat tadi, kemudian lagi berangkat menuju wukuf di Arafah. Tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu berangkat ke Padang Arafah. Dari Padang Arafah nanti menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah mabit di Mina. Mabit artinya bermalam, singgah sebentar mungkin dari Padang Arafah. Biasanya di Padang Arafah itu mengambil apa namanya? Batu kerikil. Batu kerikil itu untuk satu kali jumratul ula itu 7 batu. Untuk jumratul wusta 7 batu. Jumratul aqabah 7 batu. Berarti 3 kali 7 21. 21 kali 3 untuk 3 hari. Berarti 21 kali 3 berapa? 21 kali 3 kali 1 3 kali 2 6 62 biji batu yang harus dipersiapkan. Ada mungkin cuman batunya kecil-kecil ya, sebesar biji kacang merah, sebesar jagung, lebih dan kurang ada yang mungkin ngambilnya, tapi rata-rata seperti itu. Jadi sebaiknya mengambilnya 63 biji batu untuk melontar 3 jumrah, jumratul ula, jumratul wusta dan jumratul aqabah. Ya, itu namanya tadi wukuf di Arafah tadi seperti itu. Kemudian lagi setelah menyelesaikan dari wukuf di Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian mabit di Mina selama 3 hari. Setelah itu kembali ke Makkah. Masih tetap berpakaian ihram. Jadi selama 3 hari itu rangkaian atau larangan ketika berihram itu harus tetap dijaga. Tidak boleh berkesalahan suami istri, tidak boleh menikah waktu sana, tidak boleh berburu binatang buruan atau membunuh setidaknya nyamuk pun tidak boleh dibunuh. Meskipun suatu saat mungkin sekedar menggigit, tidak boleh langsung dibunuh. Itu tadi rangkaian atau larangan ketika berihram. Kemudian lagi berbahasa
Jadi, pada nantinya ketika berihram, kita dianjurkan harus banyak mengucapkan kalimat talbiyah. Kita ulangi kalimat talbiyah secara bersamaan tanpa menggunakan loudspeaker. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kalimat talbiyah ini dalam perjalanan sampai ketika mungkin masih di jalan harus memperbanyak kalimat talbiyah. Sampai kemudian lagi setelah tadi wukuf di Arafah, kemudian lagi ke Mina, kemudian lagi kembali lagi ke kota Mekah. Kembali ke kota Mekah, apa yang kita lakukan? Setelah sampai kembali di kota Mekah, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah tawaf, melakukan tawaf ifadah. Kemudian lagi ada lagi macam-macam tawaf. Ya. Ketika sampai di kota Mekah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan tawaf untuk menyelesaikan rangkaian rukun haji kita ya, rukun haji atau umroh kita. Posisi ketika tawaf, posisi Ka'bah, Hajar al-Aswad yang dikatakan Hajar al-Aswad di sini, posisinya berada sebelah kiri. Kemudian lagi di sana ada pilar hijau. Jadi ketika untuk memulai tawaf, hal yang pertama kali kita harus mengetahui posisi kita. Posisikan Hajar al-Aswad berada pada posisi kiri. Kemudian pandangan sebelah sana ada pilar hijau, biasanya ada lampu hijau di sana. Jadi untuk memulai tawaf, hal yang kita lakukan tadi adalah dari sini. Memulai bismillah, niat, kemudian membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allah sambil berputar, mengelilingi Ka'batullah berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Ini pada hitungan pertama. 1 kan? Baru 1 kali putaran. Putar lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sampai di sini berarti berapa kali putaran? 2. Jadi seperti itulah dalam rangka melaksanakan sampai benar-benar melakukannya 7 kali putaran. Ya, itu tadi dalam rangkaian melaksanakan tawaf. Setelah melaksanakan tawaf tadi, hal yang harus kita lakukan adalah setelah tawaf sa'i. Sa'i itu apa artinya? Berjalan dari Bukit Safa ke Marwah. Berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika Bukit Safa dan Marwah juga seperti itu. Dimulai dari Safa 1 ke Marwah. 1. Balik sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Safa dan Marwah. Berarti berakhir pada Marwah. Kalau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah itu 7 bolak-balik, bukan 7 kali putaran ya. Yang kali 7 kali putaran adalah mengelilingi Ka'batullah. Kemudian setelah sa'i dilanjut lagi dengan tahallul. Apa itu tahallul? Memotong rambut minimal 3 helai, 3 helai rambut dan sebaiknya dipangkas ya, dicukur, memang dicukur habis bagi laki-laki. Bagi perempuan hanya diisyaratkan saja ya. Kemudian lagi setelah tahallul, setelah potong rambut, yang terakhir ada apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Demikianlah mungkin rangkaian dalam rukun haji kita. Hari ini kita ambil kesimpulannya apa? Dalam melaksanakan rangkaian rukun haji tadi, yang pertama rukun haji tadi berpakaian
mudah-mudahan